Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membawakan presentasi dengan judul Dinamika Kelompok. Sebelum masuk ke presentasi, saya ingin memperkenalkan anggota yang ada di dalam kelompok ini. Yang pertama itu saya sendiri, yaitu Arya Wirayuda. Yang kedua ada Fajar Regina. Dan yang ketiga ada Fikri Zen Darmawan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi tentang dinamika kelompok. Yang pertama, apa itu dinamika kelompok? Menurut Scherzer dan Stoner, pada tahun 1981, dinamika kelompok adalah kekuatan-kekuatan yang berinteraksi dalam kelompok pada waktu kelompok melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Pentingnya dinamika kelompok yaitu membantu kelompok mencapai tujuan bersama, meningkatkan kerjasama dan komunikasi, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi dinamika dalam kelompok. Yang pertama, tujuan dan visi utama dari kelompok tersebut, yaitu bagaimana sebuah kelompok menentukan tujuan dan visi agar semua anggota bisa menyatukan visi dan memiliki visi yang sama, agar tidak adanya perbedaan visi satu sama lain. Yang kedua, pola interaksi atau komunikasi antar anggota di dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, gaya kepemimpinan dalam suatu kelompok, yaitu di mana gaya kepemimpinan sesuatu orang dalam satu kelompok itu sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu kelompok. Dan yang terakhir ada perbedaan karakteristik dari setiap individu yang ada di dalam kelompok, seperti kepribadian, keterampilan, serta pengalaman yang dimiliki. Selanjutnya itu ada pengembangan kelompok. Menurut Bruce Tuckman pada tahun 1965, yang pertama itu ada forming. Forming adalah saat anggota tim saling berkenalan dan menentukan peran. Yang kedua itu ada storming, ketika konflik muncul saat batas-batas diuji. Yang ketiga itu ada norming, di mana perbedaan disesuaikan dan dikolaborasi tumbuh. Yang keempat itu ada performing, yaitu saat tim beroperasi dan efisiensi puncak. Yang kelima itu ada namanya outjourning, yaitu dikenal sebagai morning, untuk menandai berakhirnya tim. Oke, selanjutnya itu ada peran dan fungsi anggota dalam kelompok. Yang pertama itu ada leader atau pemimpin tim, memberikan arahan kepada semua anggota tim, membuat keputusan strategis, serta memastikan agar tujuan bersama dapat dicapai dengan efektif. Yang kedua itu ada penanggung jawab pelaksanaan. Mengawasi pelaksanaan tugas setiap anggota, memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang sesuai disepakati, dan mengevaluasi hasil akhir pekerjaan apakah sudah sesuai atau belum. Yang ketiga itu ada mediator, menjadi penengah dalam tim dalam menyelesaikan konflik, serta menjaga komunikasi dan hubungan yang harmonis antar anggota tim. Yang keempat itu ada anggota, melaksanakan tugas sesuai dengan peran yang sudah ditentukan, berkontribusi aktif, dan bekerja sama satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tim. Selanjutnya ada hambatan dalam dinamika kelompok. Yang pertama ada konflik antara anggota, yang dimana perbedaan pendapat yang tidak dikelola dengan baik akan membuat anggota-anggota dalam tim bisa berkonflik. Selanjutnya ada komunikasi yang tidak efektif. Kurangnya keterbukaan akan menjadi pemicu, dan pemahaman antara anggota juga akan menjadi pemicu komunikasi yang tidak efektif. Lalu selanjutnya ada perbedaan kepentingan dan tujuan. Perbedaan dan kepentingan dan tujuan ini karena tidak semua anggota memiliki visi yang sama. Lalu selanjutnya ada kurangnya kepercayaan dalam kelompok. Anggota tidak percaya satu sama lain, menghambat kerjasama dalam kelompok. Untuk kesimpulannya yaitu efektivitas sebuah tim sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang baik, kepemimpinan yang tepat, peran yang jelas, serta kerjasama yang solid di antara anggotanya. Ketika tim memiliki tujuan yang jelas, mampu mengelola konflik yang dengan baik, dan bersedia beradaptasi terhadap perubahan, mereka akan lebih produktif dan sukses dalam mencapai hasil yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.